Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Parten Nurdiansyah dari siswa SMK Lumabang. Pada pertemuan bab 4 atau modul 4 kali ini kita akan coba membahas IP address dan subnet. Nah, di sini kita akan membahas memahami konsep identitas digital dalam jaringan komputer untuk komunikasi antar perangkat. Coba kita selanjutnya pengenalan IP address. Identitas digital IP adalah identitas unik setiap perangkat untuk berkomunikasi dalam jaringan baik wire maupun wireless. Di sini tuh dua versi IP ya. IP itu ada dua, yaitu ada IP versi 4 dan IP versi 6. Nah, IP kedua ini adalah dua format yang digunakan saat ini. Dengan IP versi 4 masih dominan gitu. Nah, di sini ada struktur IP versi 4. Nah, di sini ada struktur IP versi 4 itu. Di sini ada format IP versi 4. Yaitu IP versi 4 itu ada 4 oktet bagian gitu. Setiap oktet itu memiliki 8 byte. Nah, jadi totalnya itu 32 byte. Di sini rentangnya itu 0 sampai 255 per oktet. Nah, contoh dengan prefix. Di sini prefixnya itu semisal 192.168.1.1 dengan memakai slash 24. Nah, angka slash 24 ini adalah prefix yang menunjukkan berapa IP yang bisa digunakan untuk jaringan. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada konsep subnetting. Subnetting itu adalah proses memecah satu jaringan besar dengan banyak host menjadi beberapa jaringan kecil yang lebih mudah dikelola. Teknik ini membuat skala jaringan lebih luas dan tidak dibatasi oleh kelas IP tradisional maupun A, B, ataupun C. Oke, di sini ada contoh perhitungan subnet. Yang pertama ini ada identifikasi kebutuhan. 6 komputer ini memerlukan jaringan untuk saling berkomunikasi ya. Lalu di sini ada hitung prefix. Menggunakan prefix /29 karena menyediakan 8 IP address. Yang ketiga ada alokasi IP. 8 IP cukup untuk 6 komputer plus network dan broadcast address. Dan di sini ada IP public dan IP private. Dan di sini ada IP public itu digunakan internet dan dapat diakses dari mana saja. Contohnya di sini saat mengakses Facebook atau YouTube dan lain-lain gitu. Nah, IP private. IP private itu digunakan dalam jaringan lokal dan tidak dapat diakses langsung dari internet. Contohnya jaringan sekolah atau kantor atau gedung-gedung besar lainnya gitu. Di sini ada kelas IP private. Nah, di sini itu kelas A itu range-nya itu 10.0.0.0 lalu 10 subnet mask-nya itu 255.255.255 ya. Di sini ada kelas B. Yang kelas B itu IP-nya itu 172.16.0.0 lalu ataupun 172.31.255.25.25. Subnet mask-nya itu pasti 255.255 ya. Lalu di sini ada kelas C. Range-nya itu 192.98.0.0. Subnet mask-nya itu 255.255.255.0 dan memakai slash 24. Yang ini slash 16, yang ini slash 8 ya. IP private menggunakan konsep NAT, Network Address Translation, untuk berkomunikasi dengan internet ya. Ya, di sini ada studi kasus subnetting praktis. Skenario-nya itu jaringan LAN dengan 12 PC. Langkah yang pertama itu tentukan prefixnya, lalu gunakan 2 dengan sama dengan 16 IP gitu mendekati 12, tapi tidak kurang gitu. Prefixnya itu sama dengan 32 kurangi 4, yaitu sama dengan /28 gitu. Langkah yang kedua itu hitung subnet mask-nya, yaitu dari 256 kurangi 16 sama dengan 240. Lalu subnet mask-nya itu 255.255.255.240 gitu. Lalu langkah yang ketiganya itu tentukan range. IP yang dapat digunakan yaitu IP 172.16.10.1 ataupun 172.16.10.14 gitu. Konsep blok subnet.
Lalu di sini ada blok subnet seperti ruangan terpisah dalam sebuah gedung ataupun perangkat dalam ruangan yang sama bisa berkomunikasi, tapi tidak dengan ruangan lain gitu. Isolasi default. Nah, setiap blok subnet tidak bisa saling berkomunikasi secara default ya. Lalu koneksi via routing. Komunikasi antar subnet memerlukan konfigurasi routing khusus seperti itu. Di sini ada router dan switch. Nah, switch itu menghubungkan perangkat dalam satu network yang sama. Contoh perangkat dengan IP 192.168.0.1 dan 192.168.0.2. Lalu ada router. Nah, router ini menghubungkan perangkat dari network berbeda, berfungsi sebagai jembatan antar subnet. Router itu memungkinkan komunikasi antar network yang berbeda, seperti 192.168.0 atau sekian gitu, dengan 192.104.1 dan titik berapa ini belakang bebas gitu. Supaya harus network yang berbeda, harus IP yang berbeda gitu, supaya bisa berkomunikasi gitu. Oke, mungkin itu saja yang saya bahas pada bab 4 atau modul 4 kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan sampai jumpa.